warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah pendidikan Pancasila dengan saya Risti Fidanasari SMK. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sumber-sumber dan tantangan Pancasila. Materi pembahasan kali ini adalah sumber-sumber Pancasila, lalu tantangan Pancasila, serta mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Sumber-sumber Pancasila dalam pokok bahasan ini kita pertama kali adalah sumber historis pendidikan Pancasila. Ada kata-kata Bung Karno yang sangat terkenal dari zaman dahulu sampai sekarang, yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu kata-kata yang digaung-gaungkan, kata-kata yang sangat kita kenal, yang tidak akan lepas dari ingatan kita, bahwa kita sebagai jati diri pribadi bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah dan dalam penguasaan iptek termasuk dalam bidang persenjataan. Jadi sampai dari dahulu terkenal sekali Indonesia itu dijajah dengan sistem divide et impera menurut bangsa Belanda, yaitu pecah belah dan jajah. Indonesia persatuannya masih sangat kurang. Ada dikarenakan memang wilayah Indonesia yang memang terlalu luas yang terdiri dari banyak sekali pulau sehingga menyatukan itu sangat susah. Dan terkadang hanya ada perkumpulan-perkumpulan kecil atau kelompok-kelompok kecil setiap daerah yang merasa dirinya sudah kuat tapi akhirnya tetap terjajah oleh bangsa penjajah pada saat itu. Karena perjuangannya masih kedaerahan, daerah A, daerah B, daerah B, tapi tidak menyatu, tidak memiliki kesatuan dalam melawan penjajah. Terus selain dapat dipecah belah dalam penguasaan iptek termasuk dalam bidang persenjataan. Kita sangat terkenal sekali bahwa Indonesia berjuang dengan menggunakan bambu runcing. Hebat sekali ya kita anggapnya bambu runcing untuk melawan penjajah. Bangsa penjajah menggunakan pistol. Penguasaan iptek yang dalam bidang persenjataan kita sangat kalah jauh. Bambu runcing kita hanya bisa mengalahkan musuh dalam jarak dekat. Kalau pistol bisa mengalahkan musuh dari jarak jauh, yang artinya bisa dapat defense atau pembelaan diri lebih bagus. Sumber historis pendidikan Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataannya tidak dilakukan karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan beliau dalam paparan sebagai berikut. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini. Yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana tiap manusia jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menegaskan bahwa secara sosiologis walaupun kita tahu Pancasila adalah diciptakan atau hasil dari pemikiran Bung Karno pada saat itu, Bung Karno merasa pemikiran terhadap Pancasila itu adalah lahir dari jiwa bangsa Indonesia tersendiri. Beliau hanya bertugas untuk menggali saja, tapi hasilnya memang Pancasila itu sudah ada dalam bangsa Indonesia, dalam diri bangsa Indonesia. Itulah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Sebagai kita tahu, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah, kalau kita lihat tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, nomor pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sudah tercantum 5 mutiara, 5 butir-butir Pancasila. Artinya memang landasan falsafah negara kita tetap
kembali lagi adalah Pancasila. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo sebagai berikut. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Wolstensock yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang diakininya dan menentukan tingkah laku politiknya. Hal ini jelas politik sumber politik pendidikan Pancasila. Setiap orang atau kelompok yang ingin berpolitik pasti akan memiliki pendidikan tingkah laku politiknya terhadap bangsa Indonesia ini berlandaskan Pancasila. Tantangan Pancasila, hal ini yang sangat penting selain menjadi beberapa sumber dalam pendidikan Pancasila. Tentunya Pancasila memiliki beberapa tantangan. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah kita mampu mempertahankan ideologi kita, yaitu Pancasila, di tengah-tengah ideologi atau paham besar dunia seperti kapitalisme, sosialisme, liberalisme, individualisme, pragmatisme, hedonisme, dan ideologinya datang dari luar negeri? Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa usaha membangun kebermasaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila selama ini belum berhasil sepenuhnya. Hal ini tentu saja mengancam kesatuan negara Republik Indonesia. Banyak sekali paham-paham atau asas-asas dari asing yang dianut oleh oleh generasi muda bangsa kita. Paham-paham besar kapitalisme, sosialisme, liberalisme, hedonisme yang paling utama. Dan ideologi lainnya, bergaya-gaya hidup mewah, tidak berdasarkan Pancasila, sudah terjadi di kehidupan anak-anak atau generasi muda zaman sekarang. Tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi. Saat ini, bangsa Indonesia dibuat sebagai bangsa importir yang terpaksa hidup dari barang-barang kebutuhan yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat menjalani kehidupan yang palsu karena masyarakat dibuat hidup mewah walaupun sebenarnya miskin karena produk yang dikonsumsi buatan orang lain. Pakai baju impor, alat elektronik impor, bahkan hanya sekadar pakai tas, sepatu, beras impor. Padahal jelas kita adalah negara agraris. Tetapi semua impor dengan hal ini, memang masyarakat dibuat seperti hidup mewah karena semua barang impor, walaupun sebenarnya miskin karena barang impor tidak ada yang harganya murah, pasti harganya akan lebih tinggi dibandingkan barang-barang domestik. Tantangan dari dalam. Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Tantangan dari dalam ini dapat kita sebut sebagai sikap acuh tak acuh sebenarnya. Lebih gampangnya kita sebut adalah sikap acuh tak acuh. Seseorang atau bangsa atau yang kita sebut sebagai generasi muda zaman sekarang memiliki sifat acuh tak acuh terhadap bangsanya sendiri, tidak peduli acuh tak acuh asal karena mereka lebih berpikiran mengikuti idealisme bangsa-bangsa atau idealisme asing yang benar-benar acuh tak acuh. Tantangan disintegrasi adanya perpecahan-perpecahan disebabkan tidak puasnya sikap daerah, menimbulkan permasalahan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Seperti lepasnya Timor Timur pada tahun 1999. Timor Timur lepas itu karena mereka merasa dianaktirikan, mereka tidak dianggap oleh bangsa Indonesia, jadi mereka merasa dirinya bisa berdiri sendiri, akhirnya melepaskan diri dari negara induk yaitu Indonesia. Permesta dan pemberontak-pemberontak lain sejak zaman revolusi ada DITII, RMS, Republik Indonesia Selatan, GAM, dan yang lain sebagainya. Tantangan dari masalah agama adanya usaha yang timbul karena keinginan untuk mengganti Pancasila dengan simbol-simbol keagamaan, Gerakan Republik Maluku Selatan, RMS, Pemberontakan DITI, dan lain-lainnya. Tantangan dari masalah SARA, adanya perpecahan yang mengatasnamakan SARA, menyebabkan beberapa peristiwa dapat menghancurkan Pancasila antara peristiwa Poso, Tanjung Priok, Mei, dan masih banyak hal yang lainnya. Tantangan dari luar negeri. Adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila
dengan ideologi lainnya seperti ideologi komunisme yang berasal dari Cina dan Soviet, atau ideologi liberal dalam peristiwa Ratu Adil dan pembantaian di Sulawesi oleh Westerling. Ada intervensi dari negara lain untuk menghancurkan negara Republik Indonesia, contohnya privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dalam penanganan hukum dan keamanan di Indonesia yang pasti tidak cocok. Tidak, jadi hal ini tidak sesuai karena hukum di Amerika dan hukum di Indonesia tidak sama. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Pengertian pendidikan Pancasila, pendidikan adalah proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kepribadian peserta didik yang dilakukan dengan usaha sadar dan terencana dengan tujuan agar dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan tentang Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila perlu diberikan di setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi. Pentingkah pendidikan Pancasila? Menurut kami, pendidikan Pancasila sebagai peran sangat penting dan bermanfaat bagi siapapun. Pendidikan Pancasila atau dikenal dengan kewarganegaraan sudah kita dapat sejak kita masih masuk bangku sekolah dasar. Dan tentunya haruslah kita pelajari dan terapkan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban suatu warga Indonesia. Bersama dengan pendidikan agama dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk moral, perilaku, adab, dan kepribadian berjiwa nasionalis. Karena dalam menuntut ilmu, adablah yang utama. Jadi adab baru ilmu. Jadi kita akan memberikan adab atau moral terhadap generasi muda, Bang. Mahasiswa, para pelajar, adab terlebih dahulu, moral terlebih dahulu, perilaku yang beradab, baru kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kegiatan keseharian, mahasiswa dapat mencerminkan Pancasila dalam diri. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Melalui pendidikan Pancasila pula, mahasiswa bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Demikianlah pertemuan pada hari ini, urgensi Pancasila, nilai historis, yuridis, sosiologis Pancasila, serta politis, serta pentingnya pendidikan Pancasila bagi pelajar, mahasiswa, karena pendidikan Pancasila diperlukan dari usia dini, sekolah dasar, menengah, hingga sekolah tingkat atas, hingga perguruan tinggi. Dengan demikian pertemuan pada hari saya cukupkan. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.